Shalom adik-adik, selamat hari Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan Yesus. Bacaan kita hari ini diambil dari Injil Markus 16 ayat 1 sampai dengan 8. Adik-adik, kakak mau bercerita. Adik-adik pernah melihat kupu-kupu? Tentu saja kita semua pernah melihat kupu-kupu. Kupu-kupu ada di halaman rumah kita ya, di antara bunga-bunga. Kupu-kupu punya warna yang bagus, sayapnya berwarna-warni. Tentu sangat indah terlihat. Adik-adik, ada seorang anak yang bernama Rudy. Dia suka sekali bermain skateboard dengan teman-temannya. Pada suatu hari ketika dia sedang bermain dengan teman-temannya, dia melihat ada sebuah pohon alpukat. Lalu dia berpikir, wah enak sekali ya kalau saya bisa makan buah alpukatnya. Di jus pasti enak. Lalu Rudy dan teman-temannya pergi menuju pohon alpukat tersebut. Ketika mereka mau mengambil buahnya, mereka melihat ada banyak sekali ulat di situ. Ada ulat di batangnya, ada ulat di cabangnya, ada ulat di daunnya, bahkan ada ulat di bawah pohon, sangat banyak. Teman-teman Rudy merasa jijik melihat ulat-ulat itu. Lalu mereka meninggalkan pohon itu dan pergi. Tetapi Rudy ingin tahu, ada apa ya dengan ulat ini? Lalu ia mengambil ulat tersebut yang ada di atas daun, lalu membawanya ke rumah. Ia ingin tahu perkembangan ulat ini. Lalu sampai di rumah, Rudy meletakkan ulat itu di atas sebuah pohon. Nah, adik-adik, beberapa hari kemudian ketika mamanya Rudy sedang menyapu halaman, mamanya melihat ada sebuah kepompong. Lalu mamanya memanggil Rudy dan mengajak Rudy untuk melihat kepompong itu. Rudy senang sekali. Dia teringat akan pelajaran IPA di sekolahnya. Lalu dia amat-amati kepompong itu. Kepompong itu bergerak-gerak. Dan tidak lama kemudian, kepompong itu terbuka. Dari dalam kepompong muncul kupu-kupu yang sangat indah. Kupu-kupu itu keluar pelan-pelan, lalu terbang pergi menjauh. Wah, Rudy senang sekali ya. Karena dia bisa melihat peristiwa yang jarang sekali bisa kita lihat ini. Dia senang karena dia teringat pelajaran IPA di sekolahnya tentang metamorfosis, perkembangan dari ulat menjadi kepompong, lalu menjadi kupu-kupu. Setelah itu kemudian Mama Rudy mengajak Rudy untuk masuk ke dalam rumah. Lalu Mama Rudy mau bercerita sesuatu. Mama Rudy bercerita, ada 3 salib di atas sebuah bukit yang disebut Bukit Golgota. Di salib itu ada 3 orang yang disalibkan. 2 orang itu di sebelah kiri dan kanan adalah orang yang berdosa, sama seperti kita. Tetapi yang di tengah, dia tidak pernah berbuat dosa. Dia tidak berdosa, bahkan tidak pernah berpikir tentang dosa. Kaki dan tangannya dipakukan di kayu salib itu. Kaki dan tangan itu yang pernah menolong orang dan menyembuhkan orang yang sakit. Dia adalah Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi kenapa ya ia harus disalibkan? Tuhan Yesus rela disalibkan karena ia mengasihi kita. Ia mau menyelamatkan kita. Karena dengan dosa-dosa kita, kita tidak mungkin bisa selamat. Hanya melalui kematian Tuhan Yesus, maka dosa-dosa kita bisa dihapuskan. Tuhan Yesus rela mati di kayu salib. Ia menyerahkan nyawanya kepada Allah. Adik-adik, ada murid-murid Tuhan Yesus yang mengasihinya, yang lalu melihat ketika Tuhan Yesus sudah mati, mereka mau menurunkan Tuhan Yesus dari salib itu. Ketika sudah diturunkan, mereka lalu menutupi tubuh Tuhan Yesus dengan kain kafan. Dan mereka menguburkan Tuhan Yesus di dalam kubur batu. Adik-adik, mereka sangat mengasihi Tuhan Yesus dan mereka sedih karena Tuhan Yesus meninggal. Tetapi, apakah benar-benar Tuhan Yesus meninggal untuk selamanya? Tentu saja tidak. Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Pagi-pagi, pada hari yang ketiga, ada 3 perempuan yang datang ke kubur Yesus. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mereka membawa rempah-rempah untuk meminyaki Tuhan Yesus. Mereka adalah Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus, dan Salome. Tapi mereka sungguh kaget ketika mereka tiba di gua kubur itu. Mereka melihat batu penutupnya sudah terbuka. Lalu mereka masuk ke dalam. Dan di dalam mereka bertemu dengan malaikat yang berkata kepada mereka bahwa Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus tidak ada lagi di dalam kubur itu. Mereka tentu saja terkejut. Lalu mereka segera pergi dan menceritakan hal itu kepada murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya. Mendengar cerita ketiga perempuan itu, Petrus dan Yohanes segera berlari menuju kubur Tuhan Yesus. Dan mereka melihat bahwa memang Tuhan Yesus sudah tidak ada lagi di dalam kubur itu. Kubur itu sudah terbuka dan kosong. Adik-adik, nantinya Tuhan Yesus juga akan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya yang lain. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus tidak mati untuk selamanya. Tuhan Yesus telah bangkit. Tuhan Yesus mengalahkan maut. Ia telah menyelamatkan kita dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, dengan kebangkitan Tuhan Yesus memberi kita sebuah tugas. Tugas itu apa ya?
tugasnya yang harus kita lakukan adalah menjadi saksi Tuhan Yesus. Apa yang harus dilakukan oleh saksi-saksi Tuhan Yesus? Yang harus kita lakukan adalah melakukan perintahnya dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hatinya. Lalu Rudi tertunduk. Ia teringat akan dosa-dosa yang selalu ia lakukan. Ia sering melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, walaupun Tuhan telah mengampuninya. Ia teringat bahwa ia sering berbohong, sering bertengkar, melawan orang tua, tidak mau berdoa, tidak mau membaca Alkitab. Rudi menyesal, Tuhan sudah mengampuni dosanya, tetapi Rudi masih juga melakukan hal-hal yang tidak Tuhan sukai. Tetapi adik-adik, kita juga sering ya melakukan hal-hal yang dilakukan Rudi. Kita juga tahu bahwa kita sudah diampuni, tetapi kita tetap melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Tapi hari ini kita diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa kita yang telah diampuni harus juga mau berubah. Kita mau berubah menjadi orang yang lebih baik, menjadi anak-anak yang lebih baik. Kita mau mengumpamakan hidup kita ini seperti ulat dan kupu-kupu. Maksudnya apa ya? Gini maksudnya. Ketika kita masih berbuat dosa, kita melakukan hal-hal yang berdosa, kita seperti ulat ini. Tetapi karena kita tahu Tuhan Yesus telah mengampuni kita dan Tuhan Yesus ada di dalam hati kita, kita mau berubah. Kita mau menjadi anak-anak yang dengar-dengar akan Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak yang jujur, tidak mau lagi menyontek, mendengarkan orang tua, mengasihi sesama manusia, rajin berdoa, dan rajin membaca Alkitab. Kita mau merubah hidup kita. Kita mau menjadi anak-anak yang disukai oleh Tuhan Yesus. Kita mau menjadi anak-anak yang taat akan perintahnya. Kita mau berubah dari ulat menjadi kupu-kupu. Kita mau berubah menjadi indah di mata Tuhan, seperti kupu-kupu ini. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita diambil dari Markus 16, ayat 6b dan 6c. Jangan takut, kamu mencari orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Nah, adik-adik, Kak Agnesi mau pamit dulu. Sekali lagi, selamat Hari Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Dah. Teman-teman, setelah mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman yang sudah kami dengar hari ini. Kami diingatkan bahwa lewat peristiwa kematian-Mu, Engkau telah menyelamatkan kami umat berdosa di dunia ini. Ajarkan kami untuk selalu berbuat baik kepada semua orang sebagaimana Tuhan telah berbuat baik buat kami. Dan Tuhan Yesus luar biasa karena Tuhan sudah bangkit mengalahkan maut. Kami juga berdoa buat pandemi corona yang terjadi di dunia ini. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan mereka yang sakit baik karena corona maupun sakit yang lain. Sebab kami rindu untuk dapat beribadah di gereja kami. Dan kami rindu untuk bisa sekolah lagi. Tuhan, berkati negara kami, semoga bangsa dan negara kami selalu rukun dan damai. Kami juga berdoa buat orang tua kami, semoga mereka selalu sehat dan berkati pekerjaan mereka. Inilah doa kami dan kami alaskan di dalam nama Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berilah kami hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya.